Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau tanya, kalau ada istri yang tidak mau diajak, berhubungan badan dengan alasan sakit dan belum mau punya anak, apa yang harus saya lakukan sebagai suaminya? Dan apa yang harus dilakukan ketika syahwat saya memuncak sedangkan istri tidak mau sama sekali? Terima kasih. Baik. Jika seorang istri tidak bisa melayani suami karena udzur, misalnya sakit, atau karena haid, atau karena nifas, karena sakit, maka istri tersebut dimaafkan, tidak dosa di hadapan Allah. Tapi jika ada seorang istri menolak diajak berhubungan oleh seorang suami sementara tidak ada udzur, bukan karena haid, bukan karena sakit, kok tidak mau, ingat, dengar ancaman dari Nabi. Idza da'a ar-rajul imra'atahu, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ila firashihi, ke atas ranjang, fa'abat, kok perempuan itu ogah-ogahan, dan model wanita tuh banyak ogah-ogahan. Kalau sudah suaminya mengajak, mau macam-macam, ngangkatin nasi lama-lama, menutup pintu lama-lama, ini model perempuan tuh. Ayo, nidurin anak lama-lama, sampai suaminya stres. Nah itu alasannya, padahal suaminya sudah mulai tadi manggil-manggil, dia nggak paham-paham. Bukan nggak paham, memang itu penyakit perempuan. Perempuan yang kurang paham. Kalau mengerti hadis ini, lihat, fa'abat, lalu kok ogah-ogahan sang perempuan tersebut. Fabata ghadbana, kemudian sang suami tadi semalam suntuk kok ngedongkol. La'anat hal malaikatu, maka terkutuk, dikutuk oleh malaikat, didoakan jelek, dikutuk oleh malaikat hatta tusbih, sampai pagi. Hadis ini bagi sebagian orang dianggap hadis merendahkan wanita. Masa gitu aja dikutuk malaikat? Anda memang bukan orang harmonis. Ini ada orang-orang yang Islam ngaco itu menganggap ini hadis merendahkan perempuan. Tapi bagi saya, bagi kami waktu membaca ini adalah hadis yang paling indah untuk perempuan. Coba, seorang perempuan diajak suaminya kemana? Naik gunung, ngangkat batu, berjemur, ke tempat yang paling indah di rumah kita, di atas ranjang. Ini kan paling enaknya, bukan? Kalau ada seorang perempuan suruh ngangkat batu oleh suaminya, kok nggak mau, dikutuk malaikat, bukan begitu kok. Diajak indah, makanya dalam pemahaman kami ini adalah hadis yang paling indah untuk perempuan. Sudah begitu ya ancam, kalau nggak mau awas, suruh enak, suruh seneng, nggak mau diancam, awas ya. Duh, enak bener itu. Dikutuk malaikat sampai pagi. Ini hadis paling indah. Artinya apa? Jangan sampai Anda sebagai seorang wanita semacam itu. Dan tingkat ogah-ogahan itu macam-macam, sampai tidak melayani suami, dosa besar. Ada tingkat ogah-ogahan yang tadi itu, yaitu nutup pintu aja lama-lama banget, muter sana ini, ngangetin sayur, ya ada aja. Biasanya nyuci piring besok, gara-gara suaminya pengen langsung nyuci piring malam itu. Ada enggak begitu, Pak? Ada. Wah, nasib buruk tuh. Baik, nah sekarang kalau tidak punya udzur, awas, hati-hati, jangan nolak. Kemudian pertanyaannya, jika Anda seorang wanita yang punya udzur, misal dalam keadaan haid atau Anda sakit, Anda harus menjadi wanita cerdas, aktif, inovatif. Mohon maaf, ini adalah ilmu. Kadang-kadang seorang wanita kalau sudah haid itu langsung libur, full libur, sholat tahajud, libur, masakin, sarapan, libur. Suaminya orang yang takut kepada Allah, ketemu di jalan orang buka aurat, tersingkap, dia tidak sengaja, lalu bangkit sahabatnya pulang ingin melampiaskan dengan istri haid. Sudah itu sama istri dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah. Harus Anda tahu, wahai para istri yang solehah, memang di saat Anda dalam keadaan haid, tidak boleh Anda melayani suami dengan mengizinkan memasukkan ke wilayah Anda, tidak boleh. Dosa besar. Tapi Anda bisa menyenangkan dengan bermacam-macam cara. Dengan bermacam-macam cara. Yang penting tidak masuk ke wilayah tersebut sampai suami puas. Apakah dengan, mohon maaf, ini mufakhadah dengan paha atau dengan tangan, asalkan tangan istri, maka suami tidak dosa. Tapi kalau suami mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, Anda ikut dosa. Mungkin Anda sekedar demam kan di sini, yang lain kan tidak demam. Anda layani sampai dia selesai. Ini loh cerdas wanita. Jangan sampai seperti yang bertanya tadi, stres dia.
Awas, ya selesai ini, kasusnya sudah selesai. Ya, punya ilmu ya. Nggak boleh suami sampai, karena suami Anda mungkin orang yang sangat soleh, tidak mau melakukan keharaman. Sementara godaan di luar biasa besar. Naudzubillah, lalu bangkit syahwat. Atau ya suaminya, istrinya begitu, gara-gara haid sudah libur semuanya. Anda bercumbu dengan suami sampai dia tuntas selesai. Yang penting jangan masuk wilayah itu. Jangan masuk lewat belakang. Dalam keadaan suci pun lewat belakang adalah haram, dosa besar. Jangan masuk wilayah depan dalam keadaan haid. Kalau Anda punya sakit, Anda bisa melakukan. Yang penting selesai. Suami, jangan sampai suami mencari kesenangan dengan dirinya sendiri. Apalagi naudzubillah melakukan zina di luar gara-gara seorang istri, naudzubillah. Baik. Kemudian sisi lain, hei para suami, termasuk dosa Anda jika memaksa istri untuk melayani dengan cara yang khusus tadi. Jika istri tidak mampu, mungkin dalam keadaan sakit, Anda tidak boleh memaksa istri dalam keadaan sakit untuk melakukan itu. Mungkin ada lain lagi, misalnya istri sakit, sakitnya adalah sakit urusan mandinya. Jadi ada istri kalau kesentuh air, Masya Allah, maka Anda di kasus yang semacam itu jangan takut mandi. Anda tetap layani suami, Anda boleh bertayamum. Agak debu, tayamum. Karena apa? Anda kalau bersentuhan dengan air akan merasa sakit, maka tetap ada caranya. Yang penting urusan yang satu ini tolong diselesaikan dengan ilmu juga. Jangan sampai dibiarkan suami terlantar. Nah, suami terlantar stres, naik pitam, makanya emosian. Jadi, dan di sisi lain, wahai para suami, kalau Anda melihat istri Anda sakit, Anda harus mengerti. Jangan Anda paksa untuk melayani Anda dalam keadaan sakit. Apalagi yang mungkin dia tidak akan bisa melampaukan. Sampai Nabi itu mengajarkan agar suami itu kalau mau pulang ke rumah itu memberi tanda, jangan bikin kejutan. Bayangkan suami seenaknya, istri lagi tidur enak-enak dibanguni suruh melayani. Ya Anda zalim. Mungkin Anda sudah kasih tahu, Ma atau Umi atau Neng, ya, saya mau pulang nanti jam 12. Padahal kalau sudah ngasih jam itu berarti Anda siap-siap, gitu loh. Yang faham, cerdas. Suruh belanja tok cerdasnya, ini kan repot. Ya seperti itulah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Nah, alasan tidak mau punya anak, naudzubillah. Bagaimana tidak mau punya anak lalu tidak melayani? Dengan ada, kalau belum punya anak, kasusnya adalah banyak hal. Mungkin ada bisa dengan azl, dengan mengeluarkan sperma di luar dan sebagainya, itu ada. Tapi jangan sampai hubungan suami istri seperti itu, gersang itu, panas, tidak indah itu semuanya. Semoga Allah menjadikan hidup kita indah dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada seorang istri, seorang perempuan, kemudian mengerjakan 4 hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia menunaikan sholat fardu saja yang 5. Tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Fardu 5 waktu. Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 rakaat. Kemudian wasamat somaha, dia hanya menunaikan puasa Ramadan saja selama hidupnya. Dari baligh sampai dengan menikah, sampai wafat, Ramadan. Tidak pernah puasa sunnah. Senin tidak, Kamis tidak, Ayyamul Bid tidak, puasa Daud juga tidak. Tapi kemudian wahafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, jaga diri, jaga kehormatan rumah tangga. Kemudian wa ata'at zaujaha, ini yang istimewa, dia menaati suaminya, taat pada suaminya pada segala hal yang baik-baik. Yang tadi saya sampaikan, diminta berjilbab, jilbab, minta ta'lim, minta baca Quran, minta belajar, dia belajar. Nah, jika ada yang seperti ini, walaupun cukup fardu salatnya saja, puasanya wajib saja, tapi dia menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat pada suaminya pada yang baik-baik, qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata haitsu syi'ti. Maka di hari kiamat nanti dalam hisab, Allah langsung menyampaikan kepadanya, kamu udah cepat masuk surga saja dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu diantara ganjarannya. Maka kalimat ini menunjukkan, kata para ulama, betapa agungnya kemudian ketaatan kepada Allah melalui taat pada suami itu. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, lau kuntu amiran an yasjuda, jika aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Penghormatan. Ya, ingat, sujud penghormatan, bukan penghambaan. Kenapa demikian? Ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki. Nanti edisi lain kita bahas, kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami, kita bahas juga. Karena pertanyaannya terkait dengan suami, Bapak Ibu sekalian, khususnya para akhwat, para istri, para ibu, bertakwalah kepada Allah. Suami itu tugasnya berat. Berat sekali.
Karena dia setelah akad diucapkan, disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang tidak mudah, itu langsung menanggung tugas dua orang tua istri sekaligus. Langsung ditanggung itu. Coba Anda bayangkan, bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah, merawatnya, melindunginya. Ya, melindungi, ada sesuatu yang mengganggu, lindungi. Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan. Kurang apapun, penuhi. Disayang. Dari mulai bangun sampai tidur, ditungguin, dirawat. Ketika akan diucapkan, ini berpindah kemudian kepada suami. Ya, semua makna ini disebut dengan qawwam namanya. Qawwam bentuk sifat mubalaghah atau superlatif dari kata qaimun, qawamun. Anda bayangkan, qaimun itu tegak, berdiri sempurna. Kalau kesempurnaan itu dijaga supaya nggak bengkok, jaga tegak, itu namanya qawwam. Gimana supaya tugas bapak tadi dijaga sempurna supaya nggak turun? Perhatian jaga. Makanya seringkali saya sampaikan, termasuk saya mencoba mempraktikkan, kita saling mendoakan. Ya, pada istri itu juga hati-hati. Kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak. Kakak perempuan dari seorang adik. Dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau antum mau maki-maki istri, tolong ingat-ingat dulu dia perempuan. Ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum memaki perempuan. Rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh bapaknya kepada antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain. Tapi yang dipilih Anda. Yang dipilih Anda gitu. Bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan Anda. Dia bisa melindungi Anda. Ya, dia bisa Anda sayangi. Dan Anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa, jangan senyum-senyum. Takwa kepada Allah, karena tugas laki-laki itu tidak mudah, akan ditanya di hari akhirat nanti. Ya makanya kalau kata Nabi, ada manusia yang diperbolehkan sujud, kalau enggak saya perintahkan seorang istri sujud pada suami. Saking beratnya itu suami, mengambil tugas itu. Sama dengan tugas ibunya dulu, menyayangi. Dulu kan begitu, ibu kan kalau ada curhat tuh datang ke ibunya. Cerita, mama, si fulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali. Ya, saat aku kuliah, bukan perhatikan guru, perhatikan aku. Ya, karena ketika aku tanya, kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu, kerudung kamu warnanya lucu. Ya, bilangnya kerudung, padahal lihatnya orangnya gitu kan. Ya, lihat. Sampai dia berkata, aku menyayangimu. Terus aku katakan kepadanya, gombal. Kalau kamu sayang, tuliskan namaku di buku nikah kita. Tuliskan namaku di buku nikah kita. Besoknya datang ke rumah melamar. Berani-beraninya gitu kan. Begitu datang mengambil tugas ibunya. Kan curhatnya kepada suami, cerita pada suami. Bahkan suami pulang kantor langsung curhat, gitu kan. Ada yang belum pulang ditelepon curhat juga. Anda bayangkan, belum beres tugas, lagi capek-capeknya gitu kan, ngerjain. Papa di ujung telepon sana curhat, dengerin. Itu kan gak mudah. Nah, maka dari itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk punya sifat saling menjaga. Memang tidak mudah, ustadz juga sama. Sama aja. Apa dikira jadi ustadz bebas dari seperti itu? Tidak. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Sangat jarang sekali. Jarang. Ini live ya. Nanti di rumah insya Allah. Nah, jelas ya? Paham? Nah, jadi dari situ kita menjaga di sini, jaga. Jangan sampai tugas istri kemudian, mohon maaf, bertentangan dengan suami. Suami pun berlebihan kepada istri. Ada keseimbangan. Nanti kalau ada pertanyaan khusus, saya jawab juga bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya. Nah, terkait dengan salat berjamaah ini, maka sebelum masuk ke sana, saya sampaikan jika ada perintah-perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, taati. Surga, Bu. Ibu cari surga sampai keluar rumah, Allah kirimkan ke dalam rumah. Kenapa nyari keluar? Kenapa nyari keluar? Seorang ibu itu surganya banyak di rumah. Merawat anaknya, menyiapkan kebaikan-kebaikannya. Bu ya, ini saya kasih pesan nih. Ini di hadis Muslim nih. Datang perempuan Ansor kepada Nabi SAW. Kemudian mengadu, ya Rasulullah, enaknya jadi laki-laki. Enaknya jadi laki-laki. Salat berjamaah bisa kapan saja. Haji bisa tanpa mahram. Kemudian juga bisa berjihad. Kata Nabi, katakan pada teman-temanmu di sana. Katakan pada teman-temanmu di sana. Kaget perempuan ini. Ketahuan oleh Nabi, rupanya perempuan ini diskusi dengan teman-temannya. Membahas tentang laki-laki. Ditunjuklah orang ini sebagai perwakilan kepada Nabi. Coba kamu perwakilan deh, juru bicara kita. Sampaikan pada Nabi. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu di sana. Apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah, maksudnya para suami, jika istrinya ridha dan membantu menyiapkannya bima makna, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, bayangkan. Suami umrah,
Uang hanya cukup untuk satu orang, dipilih suami berangkat, istri ridha, disiapkan perbekalannya. Pak, doakan kita di sana ya, supaya keluarga bisa berangkat. Ini perlengkapan Bapak semuanya, berangkat sempurna, Anda ridha di rumah. Begitu Anda siapkan, jaga rumah tangga, jaga anak-anak, itu suami berhasil umrahnya diterima oleh Allah. Maka istri pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Kurang apa lagi coba? Ibu pilih mana? Kerja belum dapat gaji, atau enggak kerja dapat gaji? Paham ya? Nah, sekarang